pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kemarin udah persamaan, ini lanjutannya. Mari kita lihat. Di sini, Miss kasih contoh, ada 4 contoh yang Miss gunakan kembali ketika waktu persamaan kemarin Miss pakai. Nah, di sini Miss pakai lagi. Lihat, ini ada 4 buah contoh. Tapi pada contoh ini tandanya sudah beda karena judulnya adalah pertidaksamaan, berarti tanda yang digunakan pun tanda pertidaksamaan, gitu ya. Ini tanda pertidaksamaan yang sudah kalian pelajari waktu SD. Nah, ini lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, dari sini berarti kamu udah tahu nih apa definisinya. Definisinya adalah, ingat, bahwa persamaan dan pertidaksamaan itu sama-sama kalimat terbuka, ya. Kenapa? Karena ada variabelnya dan tanda hubung yang digunakan bukan lagi sama dengan, tetapi ini. Nah, serta variabelnya berpangkat 1. Pangkat 1 berarti apa? Linear, ya. Nah, tanda hubung yang dipakai itu, nih lihat. Miss kasih lihat nih, kamu boleh lihat nih. Ini garisnya bentuk huruf apa nih? Ini besar, ya kan? Ini kecil. Ini apa? Besar, tapi ada garis di bawahnya, berarti besar sama dengan. Ini kecil, tapi ada garis di bawahnya, berarti kecil sama dengan, gitu. Cara mengingatnya gitu, kalian tinggal buat garis di sebelah kiri, ya. Tadi tanda hubungnya sudah dilihat, sekarang kita lanjut ke notasinya. Ini kalian harus perlu paham, kalian harus pahami, lihat. Himpunan penyelesaian, kita pakai himpunan penyelesaian ya, di dalam pertidaksamaan ini. Notasi penulisan anggota dalam bentuk himpunan penyelesaian. Maksudnya gimana, Miss? Berarti kita daftarkan. Kalau dibilang himpunan penyelesaian, berarti kita daftarkan. Daftarkan semua anggotanya. Gimana tuh, Miss? Nih, di dalam himpunan penyelesaian itu yang kita gunakan adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Apa tuh bilangan bulat? Bilangan yang terdiri dari tanda positif, 0, dan negatif. Bilangan yang terdiri dari tanda negatif, 0, dan positif. Boleh. Nah, kita lihat apa perbedaan yang lebih besar dengan lebih besar sama dengan, lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan. Boleh dilihat dari contoh yang ini. Yang pertama ini, X lebih kecil dari 4. Berarti ketika dia lebih kecil dari 4, kita daftarkan yang lebih kecil dari 4-nya. 4-nya ini tidak ikut. Kenapa Miss tidak ikut? Karena tidak ada tanda sama dengan. Misalnya bentuknya seperti ini, X lebih kecil sama dengan 4. Nah, berarti 4-nya ini ikut kita daftarkan. Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya. Tapi kalau bentuknya hanya seperti ini, berarti yang kita daftarkan hanya yang lebih kecil dari 4. Siapa tuh? Nih, makanya dimulai dari 3. Dan seterusnya. Ini minus tak hingga. Ya. Nah, kalau yang ini gimana? Ini X-nya bacanya adalah berada di antara. Berada di antara. Antara berapa dengan berapa? 2 dan 4. Nah, perlu kamu perhatikan tanda pertidaksamaannya. Di sini menggunakan sama dengan, di sini tidak. Berarti 2-nya ikut, 4-nya nggak ikut, gitu kan? Berarti berapa angka yang ada di antara 2 dan 4? Ada 3. Dengan catatan 4-nya nggak ikut, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3, gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana? Lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 4. Kalau begini gimana himpunan penyelesaiannya? Nah, berarti ini kan ada tanda sama dengan dua-duanya. Kita daftarkan 2 dan 4-nya. Terus siapa yang berada di antara 2 dan 4? 3, gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya ini. Kalau bentuknya seperti ini, 2 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 4. Himpunan penyelesaiannya gimana nih? Nah, berarti kita daftarkan siapa? Di antara 2 dan 4 ada 3. Dengan catatan 2 nggak ikut, 4 ikut, karena di sini ada sama dengan. Gitu. Bisa ya? Oke.
Nah, notasi udah nih, berarti kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini pernyataannya sama dengan pada persamaan kemarin. Kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, ini kurang. Kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, sama aja ya. Walaupun dia pertidaksamaan, perlakuannya sama. Ingat, ekivalen itu adalah bernilai sama. Berarti bentuk ekivalen dari ini dan ini, berarti cari yang sama dengan itu, gitu ya. Nah, kita langsung ke soalnya. Kita lihat soalnya. Ini dia. Kalau bentuknya seperti ini, berarti yang harus kalian lakukan adalah apa tuh yang harus dilakukan? Mengelompokkan seperti yang sejenis ya. Ini 4Y min 17 lebih besar dari 7. Berarti kita kelompokkan yang sejenis ya. Jadi 4Y lebih besar dari 7 tambah 17. Gitu. Berarti 4Y lebih besar dari berapa nih? 7 tambah 17. 24. Maka Y sama dengan Y sama dengan. Maka Y lebih besar dari 24 per 4. Ingat ya, ini kedua ruas kita bagikan sama 4. Sesuai dengan yang ada pada variabelnya. Ya, koefisien yang ada pada variabelnya. Maka Y-nya lebih besar dari 6. Kita daftarkan, ayo lebih besar dari 6. Berarti himpunan penyelesaiannya siapa tuh yang lebih besar daripada 6? Dimulai dari 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, pakainya jangan di ST ya. Pakainya, pakainya adalah titik-titik ya. Pakainya adalah titik-titik-titik. Nah, begitu ya. Ini supaya agak rapi dikit nih. Nah, begitu ya. Kita lanjut. Contoh berikutnya. Gimana nih, Miss? Contoh berikutnya. Contoh berikutnya seperti ini. Kita lihat. Nah, yang ini. Yang ini tuh ada penyebutnya di bawah. Berarti semua kita kalikan dengan 2. Ya, kita kali 2. 2 di depan. 2 kali X per 2 ditambah 1 lebih kecil dari 2 kali 5. Gitu ya. Nah, itu gimana nih cara ngerjainnya? Kita lihat. Karena 2 dikalikan ke dalam semuanya, kita perhatiin lah 2 kali X per 2 gitu kan. Berarti ini habis, tinggal X. X tambah 2 lebih kecil dari 10. Maka X lebih kecil dari 10 dikurang 2. Maka X-nya lebih kecil dari 8. Nah, kita lihat himpunan penyelesaiannya. Lebih kecil dari 8. 8-nya ikut gak? Enggak, karena tidak ada tanda sama dengan. Lebih kecil dari 8 berarti ini titik-titik-titik. Berarti misal kita mulai dari minus 2. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya ikut gak? Enggak. Nah, gitu tuh. Inilah himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Kalau misalnya disuruh coba buat di dalam garis bilangan, berarti begini. Kalau di dalam garis bilangan, misalnya, sebentar dulu ya. Kalau dia tidak ada tanda sama dengan, misalnya dia tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya itu gini ya, kosong. Misalnya di sini 8. Ini lebih kecil dari 8, berarti dia ke kiri, gitu ya, karena lebih kecil. Kalau lebih besar ke kanan, berarti himpunan penyelesaiannya ada di sini. Karena di sini ada 7, ada 6, ada 5, dan seterusnya, gitu ya. Kenapa bolong, Miss? Iya, karena 8-nya nggak ikut. Maka himpunan penyelesaiannya dimulai dari 7 sampai seterusnya. Ini dasarnya, ya. Nah, kalau misalnya yang tadi gimana, Miss? Yang ini tadi kan begitu. Berarti kalau misalnya kita gambarkan di dalam garis bilangan, itu jadi gini nih. Kita gambarkan di dalam garis bilangan. Nih, lihat. Kan berarti 6 nih, patokannya 6. Karena nggak ada sama dengannya, bolong seperti ini. Tapi kalau ada tanda sama dengannya, nanti dia penuh begini ya. Penuh gitu. 6 lebih besar, berarti ke sebelah kanan. Berapa-berapanya ada di sini. Gitu ya, berarti ya di sini ada 7, 8, 9, dan seterusnya. Makanya berdasarkan seperti ini.
Gitu. Bisa ya? Nah, Miss udah berikan kamu 2 buah contoh, maka Miss mau kalian kerjakan 2 soal ini dalam buku catatan kalian. Nanti kita periksa sama-sama ya. 2 soal ini akan kamu kerjakan dalam buku catatan, nanti kita periksa. Lakukan yang terbaik ya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.